Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang struktur dan fungsi ikan nila. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami yang pertama ada Junita Anur, yang kedua ada Pratiwi Kartikasari, yang terakhir ada Kartika Nurul Rahmah. Dan berikut paparan materi dari kami. Taksonomi ikan nila. Taksonomi ikan nila terdiri dari filum ikan nila yaitu Chordata, subfilumnya yaitu Vertebrata, kelasnya Oystesthes, subkelasnya Acanthoptergi, ordonya Perciformes, subordonya Percoides, familinya Chilcridae, genusnya Oreochromis, dan spesies dari ikan nila sendiri yaitu Oreochromis niloticus. Yang selanjutnya, morfologi. Morfologi ikan nila terdiri dari yang pertama, bentuk tubuh ikan nila relatif memanjang dengan sisi yang pipih. Yang kedua, ikan nila memiliki sisik besar dan kasar dan tersusun rapi. Yang ketiga, ikan nila dewasa dapat mencapai panjang sekitar 30-50 cm, tergantung pada lingkungan dan kondisi pemeliharaannya. Yang keempat, terdapat 5 sirip, yaitu sirip dorsal atau sirip punggung, sirip pektoral atau sirip dada, sirip pelvis atau sirip perut, sirip anal, sirip kaudal atau sirip ekor. Yang kelima, mata dari ikan nila berwarna hitam dan terletak di sisi kiri dan kanan kepala dan menonjol. Yang keenam, kepalanya kecil dengan mulut yang terletak di ujung depan dan mulutnya terminal, yaitu terletak di ujung depan moncong dan bibirnya tebal dan tidak memiliki gigi. Yang ketujuh, ikan nila memiliki beberapa garis tubuh, yaitu 9-11 garis vertikal di badan, 6-12 garis vertikal berwarna merah di sirip, garis lineal lateralis yang terputus antara bagian atas dan bagian bawahnya, garis-garis miring pada sirip punggung. Selanjutnya yaitu anatomi pada ikan nila. Anatomi pada ikan nila dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar terdiri dari sisik, sirip, insang, mata, mulut, operkulum, anus, dan lubang urin. Untuk bagian dalam terdiri dari otak, mata, insang, jantung, saluran pencernaan, gonad, dan kandung kemih. Pada anatomi ikan nila yang pertama ada sistem penutup tubuh atau kulit, antara lain ada sisik, kelenjar racun, kelenjar lendir, dan sumber-sumber pewarnaan. Untuk yang kedua ada sistem otot atau urat daging, yaitu untuk penggerak tubuh ada sirip-sirip, insang, dan organ listrik. Untuk yang ketiga ada sistem rangka atau tulang, yaitu untuk tempat melekatnya otot untuk pelindung organ-organ dalam dan penegak tubuh. Yang selanjutnya yaitu ada sistem pernapasan atau respirasi, tambahan organnya terutama insang, ada juga organ-organ lainnya. Untuk yang selanjutnya ada sistem peredaran darah atau sirkulasi, gunanya untuk mengedarkan O2, nutrisi, dan sebagainya. Organnya ada jantung dan sel-sel darah. Untuk yang selanjutnya ada sistem pencernaan. Satu, organnya yaitu saluran pencernaan dari mulut sampai anus. Yang ketujuh yaitu ada sistem hormon atau kelenjar-kelenjar hormon untuk pertumbuhan, reproduksi, dan sebagainya. Untuk yang kedelapan ada sistem saraf, ada organnya terdapat organ otak dan syaraf-syaraf tepi. Untuk yang kesembilan ada sistem ekskresi dan osmoregulasi, organnya terutama ada ginjal. Untuk yang terakhir ada sistem reproduksi dan embriologi, organnya yaitu gonad jantan dan gonad betina. Yang selanjutnya yaitu fisiologi. Yang pertama yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan ikan nila terdiri dari mulut, rongga mulut, esofagus, faring, pilons, lambung, rektum, usus, dan anus. Untuk membantu pencernaan terdapat kelenjar pencernaan yang terdiri dari hati dan pankreas yang menghasilkan enzim untuk membantu proses penghancuran makanan. Yang kedua yaitu sistem ekresi. Ikan nila mengeluarkan sisa metabolisme melalui ginjal dan insang.
Ginjal menyaring darah dan mengeluarkan urea dan produk limbah lainnya melalui urin. Sedangkan insan juga membantu mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ikan nila terdiri dari jantung, arteri, vena, dan darah. Proses sirkulasi darah pada ikan yaitu jantung memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel. Darah kemudian kembali ke jantung melalui vena untuk dideoksigenasi dan dipompa kembali ke insan. Yang keempat yaitu sistem pernafasan. Ikan nila bernafas melalui insan yang terletak di kedua sisi kepala. Mekanisme pernafasan pada ikan nila yaitu air yang masuk melalui mulut melewati insan, di mana oksigen diikat oleh darah. Karbon dioksida dikeluarkan dari darah ke air melalui insan. Yang kelima yaitu sistem reproduksi. Pada umumnya, ikan nila mempunyai sistem reproduksi berupa gonad yang letaknya pada rongga perut sebelah ginjal bagian bawah. Ikan nila akan melakukan pemijahan lebih sering pada saat musim penghujan. Sebelum memijah, ikan nila jantan akan membuat kumbangan seperti wajan pada dasar perairan. Yang keenam yaitu sistem saraf. Sistem saraf ikan nila terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Otak mengendalikan semua fungsi tubuh, termasuk gerakan, indera, dan perilaku. Sumsum tulang belakang mentransmisikan sinyal dari otak ke seluruh tubuh. Saraf membawa informasi sensorik dari tubuh ke otak. Dan berikut merupakan dokumentasi dari wawancara yang kami lakukan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.